Perjalanan menuju ke Arab Saudi tidak seperti dari Jakarta ke Bekasi, Jakarta ke Bandung, atau Jakarta ke Surabaya. Banyak yang harus diperhatikan. Mungkin kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Namun ingat bahwasanya itu semua akan bisa diatasi dengan mudah ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mempermudah segala yang sulit. Di antara bentuk kiat agar safar ini dimudahkan, seseorang itu bersedekah sebelum safar. Dan ini sering saya ingatkan terus-menerus kepada jamaah. Karena disebutkan dalam hadis, sana'i'ul ma'ruf taqi masari'as su. Perbuatan-perbuatan yang baik itu menghalangi dari semua keburukan. Jadi, Bapak dan Ibu, kalau misalnya memang ingin safar umroh dan dimudahkan, sebelum berangkat, sedekah. Yang pertama kali cari karib kerabat. Kalau misalnya memang ada yang sulit dibantu, baik berupa duit, makanan, dan yang lainnya. Atau Bapak dan Ibu bisa menyiapkan beras, kemudian bagi-bagi beras kepada fakir miskin, anak-anak yatim, duafa, dan yang lainnya. Ibadah umrah ini berapa lama? 9 hari? Bukan. Kita di sana safar 9 hari. Ibadah umrah itu insya Allah mungkin dari ihram sampai selesai paling 5-6 jam insya Allah selesai. Setelah itu kalau misalkan antum mau pulang gak apa-apa. Selesai antum umrah. Tapi kita di sana mau mengisi hari-hari kita selama kurang lebih 9 hari untuk ibadah-ibadah yang lainnya juga. Tapi kita lihat walaupun pelaksanaan ibadah umrah cuma beberapa jam, tapi cukup ibadah umrah menjadi ibadah yang tertempel di spanduk sekarang. Kenapa? Karena umrah itu keutamanya besar. Nabi SAW ketika mengatakan kepada Aisyah, "Alaihunna bil jihad la qitala fihi." Bagi para wanita, mereka untuk berjihad yang tidak ada peperangan di dalamnya. Apa kata Nabi? Al-umratu wal-hajj. Umrah dan juga haji. Makanya dari hadis ini kata para ulama bahwasanya umrah dan haji itu pun dua-duanya tergolong jihad. Dan jihad itu salah satu ibadah yang terbaik. Kita mengetahui bersama syaratan liqabulil amal. 2 syarat diterimanya amal saleh kita. Agar amal saleh kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla ada persyaratannya. Para ulama menyebutkan 2 syarat mutlak. Yang 2 syarat ini nggak boleh salah satunya saja nggak ada. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Kita akan sebutkan nanti apa itu ikhlas. Yang kedua, ittiba'ur rasul. Mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti insyaAllah ta'ala manasik seperti yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syar'i insyaallah. Semangat dong, ikuti kata-kata saya. Ayo. Materi selanjutnya sangat penting. Yang tadi juga penting. Jadi fokus ya. Dengar ya. Konsen ya. Karena perjalanan kita penting banget. Saya selalu menekankan agar kita bisa umroh dengan ilmu di atas ilmu. Jangan cuma di atas ikut ustadz aja. Nanti feel-nya bakal beda. Rasanya bakal beda. Bapak Ibu akan merasakan perbedaan kalau Bapak Ibu bisa mengetahui bahwa nih Rasul nih kayak gini dulu. Saya ngikutin Rasul di sini. Rasul angkat tangan di sini. Saya angkat tangan juga di sini. Rasul minum zam-zam di sini. Saya minum zam-zam di sini. Itu bakal beda feel-nya dengan kita cuma udah gimana ustadz aja. Udah gimana ustadz aja. Nah ini nggak bisa lagi ada di kita dalam belajar, dalam beribadah. Jangan mau kayak gitu. Kita mesti ada modal ilmu. Walaupun akan dibimbing, tapi mesti ada modal ilmu. Dan kita harus sepakat bahwa umrah kali ini adalah umrah yang paling bisa dekat dengan umrah cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak bisa pungkiri Bapak Ibu, terutama yang udah pernah. Itu kalau di lapangan, ya kita bisa lihat orang umrah dengan cara macam-macam. Kita ngikutin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan ngikutin orang di depan kita, bukan ngikutin orang-orang lain, bukan ngikutin orang-orang yang lagi tawaf. Enggak, kita ikutin siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Karena kan bisa kita lihat, orang kalau lewat Hajar Aswad aja, cuma 3 cara Rasul. Kalau bisa dicium, dicium. Kalau tidak bisa dicium, disentuh. Kalau tidak bisa disentuh, berikan isyarat. Ada kisbah nggak? Nggak ada. Cuma nanti kita lihat. Banyak. Pada kisbah semua orang. Biasanya kita ngikut juga. Oh, kayaknya kisbah lebih bagus ya. Tidak. Yang lebih bagus sunnah Rasul. Yang lebih bagus apa yang Rasul ajarkan. Makanya dari sekarang kita sepakat. Kita nggak ngikutin orang di sini. Kita ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radduh." Siapa yang berani beramal dengan sebuah amalan yang tidak kami perintahkan, maka tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita udah jauh-jauh malah tertolak. Sampai di sebelah sini namanya apa? Rukun Yamani. Kenapa rukun Yamani? Karena sudut ini menghadap ke negara Yaman. Apa yang mesti kita lakukan di rukun Yamani? Yang mesti kita lakukan di rukun Yamani adalah menyentuh rukun. Tapi dalam prosesi umrah kita nggak menyentuh, kita langsung jalan, ya, karena penuh pasti orang-orang. Ya, jadi kita langsung jalan lewati rukun Yamani. Nah, di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, disitulah ada sunnah dari doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, mudah kan? Semuanya hafal insyaallah.